Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi nih bersama saya. Di sini kali ini saya akan membahas materi tentang kosakata, ungkapan, dan kalimat. Yuk, simak apa sih yang ada dalam materi kali ini? Yang pertama yakni kosakata. Apa sih kosakata itu? Kosakata adalah sebuah komponen bahasa yang mempunyai makna. Kosakata mencakup semua kata, frasa, dan ekspresi yang dapat digunakan atau dipahami seseorang saat berbicara, mendengarkan, membaca, ataupun menulis. Saat mempelajari kosakata baru akan berguna untuk mempelajari keluarga kata. Apa sih keluarga kata itu? Yakni kelompok kata yang berhubungan dengan kata dasar yang sama. Ciri-ciri kosakata. Apa saja sih ciri-ciri kosakata itu? Yang pertama, terdiri dari sekelompok huruf yang memiliki makna. Yang kedua, kata-katanya juga bisa terlihat dan terdengar persis sama, tetapi punya arti yang berbeda. Yang ketiga, kata-katanya bisa mempunyai makna denotatif dan konotatif. Contoh kosakata dan artinya. Misalnya nih, kosakata adab berarti artinya kebaikan budi pekerti atau kesopanan atau akhlak. Yang kedua, yakni afdol. Kosakata afdol artinya lebih utama atau lebih baik. Untuk materi yang kedua yakni ungkapan. Apa sih ungkapan itu? Ungkapan adalah gabungan kata yang maknanya sudah menyatu dan tidak ditafsirkan dengan makna unsur pembentuknya. Idiom adalah gabungan kata yang membentuk arti baru, di mana tidak berhubungan dengan kata pembentuk dasarnya. Sesuai pengertiannya, idiom terbentuk dari gabungan dua kata atau lebih. Gabungan kata ini, jika tidak ada konteks yang menyertainya, punya dua kemungkinan makna, yaitu makna sebenarnya atau denotasi dan makna tidak sebenarnya atau makna kias atau konotasi. Ungkapan atau idiom bisa dikelompokkan berdasarkan bentuk dan kata pembentuknya, yakni jenis-jenis ungkapan berdasarkan bentuknya. Ada dua nih. Yang pertama, ungkapan penuh merupakan ungkapan yang kata atau frasa pembentuknya tidak berhubungan sama sekali dengan artinya. Contoh nih, gigit jari berarti kecewa. Contoh lagi nih, meja hijau, pengadilan, artinya pengadilan. Yang kedua, ungkapan sebagian. Apa sih ungkapan sebagian itu? Ungkapan sebagian merupakan ungkapan yang salah satu katanya masih berhubungan dengan artinya. Contoh, angkat bicara berarti artinya mulai berbicara. Contoh lagi, debat kusir artinya perdebatan dengan alasan yang tidak masuk akal. Jenis ungkapan berdasarkan kata pembentuknya ada 7. Yang pertama, ungkapan dengan bagian tubuh. Misalnya, panjang tangan berarti suka mencuri. Yang kedua, ungkapan dengan indera seperti muka masam berarti cemberut. Yang ketiga, ungkapan dengan warna seperti si jago merah berarti kebakaran. Yang keempat, ungkapan dengan nama benda alam. Contohnya, bintang kelas berarti siswa terpintar atau terpopuler di dalam kelas. Yang kelima, ungkapan dengan nama hewan seperti kutu buku berarti orang yang suka membaca buku. Yang keenam, ungkapan dengan bagian tumbuhan. Misalnya nih, naik daun, karirnya sedang melesat atau terkenal. Yang ketujuh, ungkapan dengan bilangan seperti 4 mata, hanya antara 2 orang saja. Contoh kalimat ungkapan atau idiom. Yang pertama, kelakuannya membuat Pak Guru naik darah. Artinya Pak Guru sedang
marah. Yang kedua, pemuda itu diusir dari kampungnya karena kebiasaan panjang tangan. Artinya pemuda itu suka mencuri. Yang ketiga, kita akan susah bersosialisasi jika memiliki sifat tinggi hati. Artinya sombong. Materi yang ketiga yakni kalimat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat merupakan satuan bahasa yang relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Kalimat secara umum digunakan secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat. Yang pertama, diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca, seperti tanda baca titik, tanya, ataupun seru. Yang kedua, kalimat setidaknya terdiri dari subjek dan predikat. Yang ketiga, dalam satu paragraf terdiri dari 2 kalimat atau lebih. Kalimat-kalimat tersebut disusun dalam satuan makna yang saling berkaitan. Unsur-unsur kalimat. Yang pertama, subjek. Contoh, Fathiyah adalah teman kami. Berarti subjeknya yakni Fathiyah. Yang kedua, predikat. Contoh, merokok membahayakan kesehatan. Berarti predikatnya membahayakan. Yang ketiga, objek. Contoh, UMM mengadakan perkenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau PKKMB 2023 di masing-masing fakultas. Yang termasuk objek adalah perkenalan kehidupan kampus mahasiswa baru PKKMB 2023. Yang keempat, pelengkap. Pelengkap merupakan bagian dari frasa verbal yang membuatnya menjadi predikat lengkap dalam sebuah klausa. Yang kelima, keterangan merupakan sebuah bagian kalimat yang memiliki tujuan untuk memperjelas kalimat. Jenis-jenis kalimat ada 5. Yang pertama, kalimat tunggal merupakan suatu kalimat yang hanya memiliki satu pola kalimat, yaitu hanya mempunyai satu objek dan predikat. Yang kedua, kalimat majemuk merupakan suatu kalimat yang memiliki 2 buah pola kalimat atau lebih. Kalimat majemuk ini terdiri dari suatu induk kalimat dan anak kalimat. Cara untuk membedakan anak kalimat dan induk kalimat adalah dengan melihat sebuah letak konjungsi. Yang ketiga, kalimat menurut pengucapannya, yaitu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang disampaikan secara langsung tanpa adanya perantara. Sedangkan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang menceritakan kembali ucapan yang pernah dikatakan orang lain. Yang keempat adalah kalimat berdasarkan isi, kalimat berita dan kalimat tanya. Kalimat berita berfungsi untuk menyampaikan informasi atau pernyataan. Kalimat tanya yakni kalimat interogatif. Yang kelima, kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang unsur subjeknya melakukan tindakan. Contoh kalimat, misalnya, ada makanan di atas meja. Yang kedua, catatanmu cukup singkat-singkat saja. Yang ketiga, kamu dari mana? Yang keempat, ibu memasak makanan yang enak malam ini. Yang kelima, apakah hari-harimu menyenangkan? Yang keenam, tolong ambilkan buku itu. Yang ketujuh, apakah kamu menyukai dia? Yang kedelapan, kami akan berangkat ke Makassar siang ini. Nah, itu tadi penjelasan tentang kosakata, ungkapan, dan kalimat. Apabila ada salah kata dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.